Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4941. Harvey York berbicara dengan tenang dan suaranya acuh tak acuh. Tapi apa yang dia katakan seperti kejutan. Mendengar ini, ayah dan anak perempuan keluarga Chiba langsung murka, arogan, dalam hal status mereka dalam keluarga Chiba di Shandong. Kapan seseorang berani begitu sombong di depan mereka? Ini pergi ke toilet dengan lentera. Temukan kematian. Kau mengatakannya lagi. Wajah Pablo Chiba tenggelam pada saat ini. Dan ekspresinya sangat suram. Jadikan dia kepala dari 10 keluarga teratas. Keluarga Shandong Chiba. Berlutut. Harvey York sedang memikirkan tentang kentut. Berani secara ekstrim. Berani bertindak. Dasar bajingan. Pablo Chiba sangat marah sehingga dia meniup janggutnya dan menatap. Hal macam apa kau membuatku berlutut selama 5 hari 5 malam? Aku berani berlutut untukmu. Apakah kamu berani menanggungnya? Apakah kamu tidak takut mati? Di satu sisi, Lisandro Parada melihat situasi yang begitu bergejolak dan orang-orang membawanya sendiri. Tuan Chiba dan Saudara York, kita semua adalah teman dan bangsa kita sendiri. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, perlakukan itu sebagai wajah untukku. Bukankah kamu berbicara begitu agresif? Jelas. Meski Lisandro Parada tidak tahu kontradiksi dan konflik apa yang terjadi. Namun ia tetap berharap perdamaian adalah yang paling berharga. Saudara York, mengapa Anda tidak memberi saya wajah? Bantu saja Tuan Chiba memecahkan masalah. Berapa harganya? Datang dan buka. 1.800.000.000 bukan apa-apa bagi keluarga Chiba di Shandong. Harvey York tersenyum dan berkata, Direktur Parada, bukannya saya tidak memberi Anda wajah. Tetapi beberapa orang tidak memenuhi syarat untuk menggunakan wajahmu. Selain itu, bagi saya, uang adalah angka, tak berarti. Saya memberi orang tampilan feng shui dan suasana hati. Dengan penglihatanku, aku akan menyelesaikan masalahnya dengan 100 yuan. Saya tidak suka. Beri saya 10 miliar. Dan saya tidak tertarik. Selain itu, kondisi saya ditetapkan di sini. Dan terserah kepada Tuan Chiba untuk menerapkannya atau tidak. Kemarahan Pablo Chiba juga muncul. Dan berkata dengan marah, York, saya juga memperingatkan Anda. Jangan melihat saya bersikap sopan kepada Anda setiap saat. Tapi aku memberitahumu. Ini yang terakhir kalinya. Kamu bisa membantuku menyelesaikan masalah dengan patuh. Entah. Kamu harus menanggung konsekuensi dari kejadian ini. Harvey York tersenyum dan berkata, Oke, aku akan menunggu. Setelah berbicara, dia melambai pada Lisandro Parada dan yang lainnya. Berbalik dan pergi. Adegan ini membuat suasana di lapangan langsung menjadi sangat memalukan. Pablo Chiba semakin terengah-engah. Oke, bagus sekali. Sudah lama aku tidak melihat orang yang luar biasa seperti itu. Jangan menginjakmu. Aku berlutut untukmu. Direktur Parada. Anak ini mengira dia seorang master. Jadi dia tidak akan mengambil keluarga Parada yang tersembunyi di matanya. Seorang pria seperti dia yang duduk di tanah dan menaikkan harga. Bisakah kamu melihatnya begitu sombong? Keluarga Paradamu masih belum menembak, menutup tokonya, dan mengambil orang-orangnya. Apakah kamu masih menunggu penipu ini untuk menculik dan menipu orang-orang biasa di luar? Jelas, Pablo Chiba akan langsung menggunakan energi keluarga Parada yang tersembunyi untuk menginjak-injak Harvey York sampai mati. Dia percaya bahwa di depannya dan Harvey York, orang-orang dari keluarga Parada yang tersembunyi akan membuat pilihan dengan mudah.
Dan tanpa dukungan dari keluarga Parada yang tersembunyi, dia harus melihat betapa sombongnya Harvey York dan betapa sombongnya dia. Lisandro Parada sedikit mengernyit. Dan kemudian berkata setelah beberapa saat terdiam. Patriark Chiba, apa yang terjadi di antara kalian berdua? Adapun masalah sejauh ini, mungkin aku bisa menemukan cara untuk membantumu meyakinkan Harvey York. Bab 4942. Pablo Chiba berkata dengan dingin. Apa yang bisa terjadi? Tidak lebih dari itu, anak dengan nama keluarga York memiliki beberapa keterampilan. Jadi dia hanya duduk di tanah dan menaikkan harganya. Untuk orang seperti itu, bisakah Anda, Direktur Parada, berbicara untuknya? Lisandro Parada tertegun sejenak. Seolah-olah dia tidak bisa membayangkan Harvey York duduk di tanah dan menaikkan harganya. Pada saat ini, Felipe Parada, yang terdiam beberapa saat, tiba-tiba meletakkan gaiwan di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, memang benar tidak ada yang terjadi pada Harvey York dan keluarga Chiba. Ini tidak lebih dari kebaikan Harvey York untuk membantu Tuan Chiba melihat Feng Shui. Tetapi dia dianggap sebagai pembohong di sungai dan danau dan diusir secara langsung. Adapun sekretaris bernama Anu, dia juga sangat sopan. Dia membawa sekelompok orang ke Aula Jifu untuk mengundang orang. Jika mereka tidak dapat diundang, mereka akan menghancurkan toko dan mengikat orang. Nona Chiba juga melakukan pekerjaan dengan baik. Langsung mengandalkan Jacob Thompson untuk membuat Harvey York tunduk. Hari ini, Tuan Chiba bahkan lebih siap menggunakan kekuatan keluarga Parada kami yang tersembunyi untuk menghancurkan Harvey York. Hal-hal ini benar-benar bukan apa-apa. Mendengar ucapan Felipe Parada, wajah Lisandro Parada langsung menghitam. Wajah ayah dan putri Pablo Chiba dan Lina Chiba sedikit berubah. Mereka tidak menyangka Felipe Parada akan mengatakan hal ini. Yang terpenting setelah Felipe Parada mengatakannya, wajah Lisandro Parada sangat jelek. Ini tampaknya cukup untuk menunjukkan bahwa Lisandro Parada sangat mementingkan Harvey York. Harvey York tampaknya tidak mengikuti kobaran api dan memeluk paha keluarga Parada. Hanya saja Pablo Chiba sangat bingung. Mengapa Harvey York begitu memperhatikan situasi keluarga Parada yang tertutup? Lisandro Parada mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi dingin. Tuan Chiba, kalian di tengah-tengah keluarga Sandong Chiba lebih baik darimu. Dan kamu juga sangat pandai dalam taktik. Ambil aku Lisandro Parada sebagai pistol. Kalian baik-baik saja. Pablo Chiba sedikit mengernyit. Lalu menatap Lisandro Parada dan berkata perlahan. Direktur Parada, saya tidak akan berbicara omong kosong lagi. Masa lalu benar dan salah. Dan diskusi ini tidak ada artinya saat ini. Aku hanya memberitahumu satu hal sekarang. Selama kamu membiarkan Harvey York maju dan menyelesaikan masalahku, lalu setelah keluarga Paradamu yang tersembunyi pergi ke Wolsing, keluarga Sandong Chiba kami akan mengawasi dan membantumu. Jelas. Ini adalah pembunuh terbesar Pablo Chiba hari ini. Keluarga Parada yang tersembunyi akan melangkah lebih jauh dan ditakdirkan untuk dikejutkan setiap langkahnya. Saat ini, dengan dukungan keluarga Chiba di Sandong, itu pasti jauh lebih mudah. Pablo Chiba yakin bahwa Lisandro Parada pasti akan menyetujui persyaratan mereka demi kepentingan keluarga. Wajah Lisandro Parada bahkan lebih jelek. Dia mengambil napas dalam-dalam pada saat ini dan berkata, kalian berdua, berdasarkan hubungan masa lalumu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Namun, keluarga Parada kami tidak menyambutmu. Silakan pergi sendiri. Setelah mengatakan ini, Lisandro Parada memberi isyarat. Dan segera para pelayan mengambil semua teh yang sudah disiapkan. Ini adalah memperlakukan nyata. Wajah cantik Lina Chiba sedikit kental. Mulutnya yang seksi sedikit terbuka. Dan dia menatap Lisandro Parada dengan tidak percaya.
Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Lisandro Parada akan membiarkan mereka menyingkir, terlepas dari masa depan keluarga Parada. Kelopak mata Pablo Ciba juga melonjak, dan dia berkata perlahan, "Direktur Parada, apakah Anda tahu apa yang Anda tolak? Untuk seorang master Feng Shui, benar-benar menyinggung keluarga Sandong Ciba kami. Apakah kamu tahu konsekuensinya? Apakah kamu mengancamku?" Lisandro Parada tampak acuh tak acuh. "Aku hanya memberitahumu satu hal. Menyinggung saudaraku York berarti menyinggungku, Lisandro Parada. Dan untuk menyinggung keluarga Parada saya yang tersembunyi. Tidak. 6 keluarga tersembunyi. Kamu keluarga Sandong Ciba ingin melihat bab sebenarnya di medan perang. Silakan. Tapi sekarang, tolong pergi. Aku tidak akan memberikannya." Bab 4943. Di bawah pengusiran Lisandro Parada, Pablo Ciba dan Lina Ciba pergi dengan sangat malu. Dalam hal identitas Pablo Ciba, kapan dia mengalami penghinaan seperti itu? Pada saat ini, Lina Ciba mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan wajah jelek, "Ayah, tidak mungkin seseorang yang bermarga York memberi kita wajah sekarang. Apakah kita benar-benar akan berlutut di depan pintunya selama 5 hari 5 malam? Saya telah menghubungi semua ahli Feng Shui di China, tetapi tidak ada prediksi yang seakurat Hai. Tanpa dia, aku khawatir masalahmu tidak akan terpecahkan. Apa yang akan kita lakukan sekarang?" Wajah Pablo Ciba muram. Dan setelah waktu yang lama dia perlahan berkata, "Karena orang lain tidak bisa dipercaya, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Aktifkan semua bagian di Jinling. Bawa wanita yang paling penting ke Harvey York. Ingat, jangan sakiti dia sedikit pun. Tujuan kami adalah membiarkan York yang bermarga mengambil tindakan untuk menyelamatkan orang. Tunggu sampai aku pulih. Karena itu, mata Pablo Ciba seperti pisau, dan tidak perlu mengatakan sisanya. Perusahaan keluarga Zimmer, Mandy Zimmer sedang menangani masalah yang dihadapi. Meskipun masalah di Jinling belum terselesaikan, situasinya telah meningkat pesat. Menurut anggaran Mandy Zimmer, selama dia memenangkan beberapa proyek lagi dan pergi ke bank untuk mengajukan pinjaman, banyak masalah dapat diselesaikan dengan mudah. Setelah bekerja sampai pukul 8 malam, dia berbaring di kursi presiden. Dia melihat dunia pesta di luar jendela. Ekspresinya sedikit bingung. Mengambil telepon. Dia diam-diam menelepon nomor telepon Harvey York dan ingin menelepon. Tetapi dia ragu-ragu. Pada saat ini, Sekretaris Lina Pena mengetuk pintu Mandy Zimmer. Setelah masuk, dia berbisik, "Tuan Zimmer, Nona Lina Ciba dari keluarga Ciba di Sandong ada di sini. Dia bilang dia ingin bertemu denganmu hari ini. Ada kemungkinan kerjasama antara dia dan kamu." Mandy Zimmer tertegun sejenak. Seolah-olah dia tidak pernah berharap Lina Ciba muncul. Namun, setelah berpikir sejenak, dia mengangguk dan memberi isyarat tolong. Sebelum Lina Pena keluar untuk mengatakan apa-apa, dia melihat pintu kantor presiden didorong terbuka dengan derit. Lusinan pria kokoh berjas hitam masuk. Dilatih untuk memblokir semua pintu masuk dan keluar, dan kemudian dengan cepat menutup tirai. Seluruh kantor presiden menjadi tergenang air dalam sekejap. Mandy Zimmer dengan cepat menekan nomor ponsel Harvey York. Tetapi setelah 3 kali bunyi bip, Harvey York tidak punya waktu untuk terhubung. Dan sinyalnya hilang semua. Di seberang telepon, Harvey York melihat telepon genggamnya dan segera menelepon balik. Ketika dia mendengar nomor yang Anda tuju tidak ada di area servis, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dan dia dengan cepat memberi isyarat kepada Kel Carson untuk mengemudikan mobil ke arah lain. Pada saat yang sama, kantor presiden perusahaan keluarga Zimmer. Setelah kerumunan, Lina Ciba masuk dengan ekspresi dingin. "Nona Ciba,
Apa maksudmu? Bicara tentang bisnis. Bicara tentang bisnis. Membuat seseorang memutuskan sinyal ponsel di kantor saya dan memblokir masuk dan keluar saya. Apa? Apakah kamu akan melakukan bisnis jual beli yang kuat? Mendengar kata-kata Mandy Zimmer, Lina Chiba tersenyum kecil dan berkata, Tuan Zimmer, bisnis sudah dibahas. Juga, aku datang hari ini dengan tulus. Karena itu, dia memberi isyarat dan melihat Anu mengeluarkan kontrak dan meletakkannya di depan Mandy Zimmer. Kontrak ini mewakili 1 miliar. Dan ini tunai. Bayar dulu. Ini lebih baik dari kondisi sebelumnya. Kontrak apapun. Tanda tangani. Anda grup keluarga Zimmer akan menyelesaikan krisis ini sendiri. Kamu masih duduk dengan kokoh di kepala rumah ke-9. Bab 4944. Mandy Zimmer mengerutkan kening dan berkata, bagaimana dengan syaratnya? Kamu tahu, Lina Chiba berbicara dengan ringan. Keluarga Chiba kami membuat konsesi besar. Jadi dari awal hingga akhir, kami hanya memiliki satu syarat. Itu untuk membiarkan York yang bermarga dengan patuh menyelesaikan masalah untuk ayahku. Aku yakin kamu bisa membujuknya, kan? Wajah Mandy Zimmer tenggelam. Dan setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, Nona Chiba, jujur saja, kontrakmu membuatku sangat bersemangat. Aku ingin mengambilnya, tapi masalahnya, aku tidak bisa memenuhi syaratmu. Meskipun saya membawa Harvey York ke Huilong Bay nomor 5 hari itu. Tapi sekarang, aku tidak bisa membawanya lagi. Selain tidak ingin dia dipermalukan. Artinya, kamu tidak layak. Tidak layak. Lina Chiba tersenyum sedikit. Dia tidak marah. Dia hanya berkata dengan ringan, aku akan bertanya untuk terakhir kalinya. Apakah kamu ingin menandatangani kontrak ini? Kamu memberitahuku dengan sederhana dan langsung. Kamu tidak perlu omong kosong. Mandy Zimmer menggelengkan kepalanya dan berkata, saya menolak. Lina Chiba terkekeh ringan. Menolak bahkan 1 miliar. Mandy Zimmer mengangguk tegas. Ya, bagimu. Itu hanya panggilan telepon. Lina Chiba melanjutkan perlahan. Harvey York mungkin tidak memberi wajah siapapun. Tapi dia pasti akan mendengarkanmu. Mandy Zimmer menghela nafas. Jadi, saya juga akan menjaga harga dirinya. Lina Chiba menghela nafas dan berkata, suami dan istri yang patut ditiru. Ketika kata-kata itu jatuh, dia maju selangkah dan menamparkan wajah Mandy Zimmer dengan tamparan backhand. Tamparan itu keras dan jelas. Mandy Zimmer terhuyung-huyung dan mundur beberapa langkah, dengan bekas telapak tangan merah di wajahnya. Lina Chiba, apa gunanya kamu melakukan ini? Mandy Zimmer tidak marah, tetapi menatap Lina Chiba. Apa gunanya melakukan hal seperti itu? Selain membuat segalanya lebih merepotkan dan Harvey York lebih marah padamu. Lina Chiba tersenyum dan berkata dengan ringan. Aku tidak tahu apa gunanya. Aku hanya ingin melihat apakah kamu sama dengan yang bermarga York. Kamu tidak makan dan minum untuk bersulang. Tamparan. Saat berbicara, Lina Chiba melangkah maju lagi dan menamparkan Mandy Zimmer dengan darah dari sudut mulutnya. Pada saat ini, di pintu, lebih dari selusin tuan dari keluarga Sidu yang tersembunyi ingin masuk. Orang-orang ini semua diatur oleh Harvey York untuk melindungi Mandy Zimmer. Tapi Lina Chiba jelas siap. Begitu orang-orang ini muncul, mereka dihentikan oleh sekelompok pria berjas. Jelas. Pria berjas ini semuanya adalah master seni bela diri. Dengar, Harvey York telah menyiapkan beberapa pengawal untukmu. Tapi akar rumput adalah akar rumput. Apa yang bisa kamu lakukan dengan orang-orang ini? Itu hanya lelucon. Lina Chiba menghela nafas. Tuan Zimmer, semua orang adalah wanita. Jadi saya juga tidak ingin mempermalukan Anda. Selama kamu menggunakan telepon ini untuk menelepon Harvey York,
Biarkan dia menyelesaikan masalah ayahku sekarang. Maka kamu tidak perlu menderita lagi. Kontrak miliaran dolar juga milikmu. Bahkan, aku bahkan bisa meminta maaf padamu untuk ini. Lihat, ini pilihan yang bagus. Orang pintar cenderung tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya, kan? Orang-orang seperti kita tidak memiliki teman mutlak, hanya kepentingan mutlak. Apa yang kamu pura-pura menyendiri di sini? Harga diri, martabat. Apakah hal-hal ini penting? Ekspresi Lina Chiba setengah tersenyum. Tapi dia mengatakan aturan paling dasar dari lingkaran kelas atas. Bab 4945. Mandy Zimmer menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini adalah perbedaan terbesar antara saya dan kalian. Kamu tidak peduli tentang itu. Tapi aku peduli. Itulah mengapa kamu gagal seperti ini. Kamu jelas adalah kepala cabang ke-9. Tetapi kamu hampir dibunuh oleh eksekutif tingkat tinggi keluarga Jindi. Mordu lagi dan lagi. Tidak bersalah adalah dosa asal. Lina Chiba membuat kesimpulan tentang Mandy Zimmer. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Maukah kamu menelepon? Mandy Zimmer berkata kata demi kata. Aku tidak akan bertarung. Tidak hanya itu. Tapi aku akan membiarkan keluarga Chibamu menjelaskan masalah ini. Tamparan. Lina Chiba menamparkan lagi. Menyebabkan Mandy Zimmer terbang keluar dan menabrak meja presiden. Mandy Zimmer. Saya beri waktu 3 menit. Terserah Anda untuk menelepon. 3 menit kemudian. Aku akan minta maaf padamu. Saat berbicara, Lina Chiba bertepuk tangan. Saya melihat dua pria tampan berjas melepas jaket mereka. Semuanya mencibir dengan ekspresi sedih di wajah mereka. Masih ada beberapa orang yang bersiap menyiapkan kamera. Sudah jelas apa yang harus dilakukan dalam adegan ini. Lina Chiba, kamu tidak tahu malu. Mandy Zimmer bergidik. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lina Chiba akan mampu melakukan ini. Apakah aku tidak tahu malu? Lina Chiba menyeringai. Wajahnya yang cantik benar-benar terdistorsi. Aku sudah mengatakan semua hal baikku. Tapi kamu tidak memberiku muka. Ada juga seseorang dengan nama keluarga York. Butuh waktu lama untuk masalah sepele seperti itu. Ayahku dan aku harus pergi kepadanya dan berlutut selama 5 hari 5 malam sebelum kami bersedia menyelamatkannya. Dia pikir dia siapa? Tolak keluarga Chiba kita. Aku akan memberitahu dia harganya. Ketika saya mengirim rekaman video ini kepadanya besok, dia akan tahu bagaimana kata putus asa ditulis. Tepuk tangan. Pada saat ini, beberapa pria berjas yang menjaga gerbang tiba-tiba terbang keluar. Satu persatu jatuh seperti anjing mati. Orang-orang berjas itu tidak punya waktu untuk bereaksi. Jadi mereka semua jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, sesosok muncul penuh sesak napas. Datang langsung ke Lina Chiba. Dan kemudian menendang Lina Chiba ke tanah dengan pop. Ini adalah Harvey York. Dengan wow. Lina Chiba meluncur di atas karpet. Ketika dia hendak berdiri, dia merasakan kaki di wajahnya. Lina Chiba, apakah aku memberimu wajah? Dia datang untuk menyusahkan istriku lagi. Kamu mau mati? Harvey York membuka mulutnya dan menekan kakinya dengan keras. Menghancurkan wajah Lina Chiba di lantai. Tidak mampu melawan. Bajingan. Lepaskan Nona Chiba. Di kerumunan, seorang master seni bela diri dalam setelan jas dengan cepat menyelamatkan. Ingin datang untuk menyelamatkan. Bagaimanapun, Harvey York muncul terlalu tiba-tiba. Dan para master ini hanya bereaksi saat ini. Tamparan. Hanya saja orang-orang ini baru saja menyelamatkan ketika mereka melihat Harvey York menamparkan backhand dan langsung menamparkan semua orang. Pria berjas lainnya baru saja akan menerkam. Tetapi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika melihat adegan ini. Jelas tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Harvey York akan begitu baik.
Tuan besar di depannya hanyalah tamparan di wajahnya. Mandy Zimmer tampak rumit. Dan kemudian berbisik, Harvey York. Jangan main-main. Keluarga Chiba adalah salah satu dari 10 keluarga teratas. Ya. Nama keluarga adalah York. Keluarga Sandong Chiba dari 10 keluarga teratas kami. Aku tidak percaya kamu berani membunuhku. Pada saat ini, wajah cantik Lina Chiba membengkak ketika Harvey York menginjaknya. Tetapi dia masih mencibir. Tidak takut. Lagi pula, jika tidak ada cara untuk membawa Harvey York kembali, begitu ayahnya meninggal, dia tidak akan bisa hidup lama. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.